Suara.com, apa kabarnya? Selamat datang di podcast Ruang Damai yang dipersembahkan oleh AMSI dan Koalisi Damai. Bersama saya Ria Rizky, kita akan mengulas pasal 40 dan 40A dalam Undang-Undang ITE 2024 serta implikasinya bagi jurnalis dan masyarakat. Tentunya saya tidak sendirian nih buat ngobrolnya. Sudah ada dua narasumber. Di samping saya sapa dulu ada Direktur Eksekutif SafeNet, Mbak Nenden Sekar Arum, dan Direktur Eksekutif LBH Pers, Mas Mustafa. Selamat datang Mbak Nenden dan Mas Mustafa. Selamat datang. Iya, sehat ya Mas Mbak? Alhamdulillah Di sehat. penghujung di penghujung tahun ini tetap semangat ya. Terima kasih atas waktunya nih. Ini pasti pada penasaran, ngapain sih kita bahas pasal 40 dan 40A gitu ya. Jadi sebagaimana kita ketahui bahwa Undang-Undang ITE 2024 itu kan hasil revisi dari Undang-Undang ITE sebelumnya. Dan yang paling disorot itu kan ada pasal 40 dan 40A. Ini mungkin banyak masyarakat yang belum tahu bahwa ada ancaman yang menghantui masyarakat, terus jurnalis juga ikut terancam gitu. Nah nanti bisa dijelaskan nih, kalau misalkan dari secara detailnya dulu mungkin dari Mas Mustafa ya. Ini banyak yang nggak tahu sebenarnya kalau misalnya dari pasal 40 dan 40A itu pengaruhnya untuk para jurnalis atau media lah dalam menyampaikan informasi, kemudian kebebasan persnya, kebebasan berekspresinya itu ada pengaruhnya nggak dari pasal ini? Selamat ini siang, sore atau apa? Boleh siang, pagi, sore, Ya, malam. boleh untuk semua waktu gitu. Pertama memang di pasal 40 ini kan memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk memerintahkan atau melakukan pembatasan secara sendiri terhadap komunikasi data elektronik gitu. Nah, di setiap revisi ini kan sudah 2 kali revisi ya. Itu selalu ada revisi terhadap pasal 40 gitu. Di setiap revisinya itu selalu menambah kewenangan gitu. Di awalnya hanya memberikan kewenangan untuk melakukan langkah pencegahan gitu, tanpa misalnya melakukan A, B, C, D gitu. Kemudian di revisi berikutnya itu ditambahkan apa yang bisa dilakukan, apa yang menjadi kewenangan pemerintah, hingga akhirnya sekarang gitu. Di revisi terakhir kemudian memberikan bahkan dengan menegaskan pemerintah itu punya kewenangan untuk memerintahkan PSE untuk melakukan pemblokiran gitu. Bahkan ada ancaman ketika misalnya PSE tidak melakukan itu, yang diterjemahkan di banyak peraturan menteri ya, peraturan menteri termasuk denda gitu. Mulai dari Peraturan Menteri 5 2020 ya. Kemudian diturunkan lagi bagaimana pengenaan denda terhadap PSE yang melanggar moderasi konten gitu. Nah, ini yang kemudian kita melihat menjadi sangat berlebihan ketika ditafsirkan kewenangan itu sangat jauh gitu. Nah, yang jadi persoalan kan sebenarnya tafsir mengenai kepentingan umum gitu, atau ketertiban publik yang kemudian bisa dianggap untuk semua kondisi. Misalnya ketika terjadi berita viral, atau misalnya ada demonstrasi kemudian PSE harus membatasi untuk menyiarkan kejadian-kejadian gitu. Padahal masyarakat butuh tahu informasi terkini terkait peristiwa itu gitu. Tapi terkadang karena ada kewenangan yang sangat besar, akhirnya PSE juga membatasi seluruhnya, tidak hanya terkait konten-konten yang bermasalah, bahkan membatasi konten yang belum terjadi gitu, karena langsung diblok gitu, langsung dilakukan misalnya pemutusan akses atau blokir terhadap situs tertentu. Padahal yang harus dibatasi itu kan adalah kontennya atau data atau informasi elektronik yang melanggar hukum gitu. Nah, tapi kemudian dalam perjalanan ternyata tidak hanya dianggap konten yang melanggar hukum, tapi juga konten yang berbahaya. Nah, ini yang kemudian kita tidak bisa
membatasi gitu, tidak ada pembatasan yang bagaimana sih sebenarnya konten yang berbahaya itu. Ketika misalnya mengambil gambar orang tawuran atau misalnya polisi memukuli demonstran, apakah itu bisa dianggap berbahaya, kemudian harus di take down gitu. Akhirnya proses pemblokiran itu tidak hanya membatasi informasi yang dianggap berbahaya untuk kepentingan publik, tapi juga membatasi informasi yang sah gitu. Bagaimana kemudian masyarakat yang ingin menginformasikan bahwa ada rekan mereka yang dipukuli secara brutal oleh misalnya aparat kepolisian atau mungkin sesama demonstran, itu tidak bisa dilanjutkan, tidak bisa dipublikasikan gitu. Itu salah satu dampak. Belum lagi dampaknya terhadap pengawasan berlebih terhadap aktivitas warga negara di media sosial. Karena ya berdasarkan undang-undang pasal 40 dan seterusnya, kemudian diturunkan ke peraturan Menteri 5 2020, itu mengharuskan PSE mendaftarkan diri, memberikan akses kepada aparat penegak hukum, kepada lembaga negara yang kemudian ya bisa dipelajari, tidak kemudian melihat siapa pelaku, tapi semua akses atau semua aktivitas kita bisa diawasi secara berlebih tanpa proses pengawasan, tidak secara akuntabel. Kita sebagai warga negara yang diawasi, kita nggak tahu data kita diapakan saja, sejauh mana data kita dipakai gitu. Itu yang perlu dibatasi harusnya gitu. Ini contoh yang paling dekat adalah ketika kerusuhan demonstrasi kemarin ya, di mana platform, jadi PSI itu platform seperti Google, kemudian TikTok gitu ya, Meta gitu ya, dan salah satunya adalah TikTok yang menghilangkan fitur live-nya pada saat kerusuhan itu terjadi. Nah, itu kan mungkin kalau secara sederhananya ya masyarakat nggak bisa melihat, kemudian di sisi lain yang dagang ikut terdampak. Nah, tapi kalau yang jadi pertanyaan saya, karena Mas dari LBH Pers gitu, kerjanya jurnalis ikut keganggu nggak pada saat itu? Iya, ya pasti akan banyak terganggu gitu. Pertama, banyak teman-teman jurnalis yang juga melakukan live, pasti kan. Dan juga warga yang ingin menginformasikan pasti akan terdampak juga. Ya, terlebih lagi misalnya teman-teman content creator yang mencari nafkahnya di situ gitu. Makanya tadi yang saya sampaikan, dengan pembatasan yang tidak terkontrol, akhirnya membatasi konten-konten atau misalnya informasi yang sah gitu. Karena tidak dibatasi, harusnya kan yang dibatasi hanya yang melanggar hukum gitu. Bukan untuk konten-konten yang sah. Nah, dengan mekanisme sapu jagat, semua terdampak gitu. Jadi tidak lagi kemudian difilter. Jadi secara pemenuhan tujuan atau necessary-nya nggak dapat gitu. Karena ya yang diblokir bukan hanya yang melanggar hukum. Kalau dari SafeNet sendiri, interpretasinya dari SafeNet terkait ada 2 diksi itu yang sebenarnya tidak terukur gitu. Betul. Ya, mengganggu ketertiban umum, itu gimana di kacamatanya SafeNet? Jadi kalau kita lihat kan diksi meresahkan masyarakat dan mengganggu ketertiban umum ya, itu kan sebetulnya 2 hal yang sangat karet gitu ya, makanya pasal-pasal yang mengandung kalimat tersebut kan sering kita sebut sebagai pasal multitafsir gitu ya, karena dalam konteks implementasinya itu bisa bermasalah. Misalnya bagaimana tadi Mustafa udah menjelaskan kan, misalnya bahwa mengganggu ketertiban umum tuh bisa jadi ditafsirkan jauh lebih luas gitu. Mungkin orang bisa menganggap bahwa sesuatu yang viral di media sosial itu bisa masuk dalam mengganggu ketertiban umum misalnya, atau ada nih kerusuhan misalnya, atau ada tawuran ya di suatu tempat, kemudian ditemukan ada satu konten misalnya soal ajakan tawuran. Apakah itu bisa dibuktikan langsung bahwa konten tersebut memang menciptakan kerusuhan ataupun tawuran misalnya di lapangan lah, kurang lebih seperti itu. Nah, yang tidak ada indikator yang jelas terkait bagaimana bisa mendefinisikan itu yang kemudian menjadi berbahaya gitu, karena masing-masing lembaga institusi itu bisa memiliki tafsir yang berbeda gitu. Bisa jadi buat kepolisian seperti apa, misalnya untuk Komdigi seperti apa. Nah, tidak adanya indikator yang jelas inilah yang kemudian sangat berbahaya gitu, karena kita bisa lihat contoh kasusnya misalnya di aksi protes akhir Agustus 2025 kan, banyak sekali teman-teman kita yang akhirnya ditangkap ya oleh polisi gitu ya,
karena dianggap melakukan provokasi ataupun mengganggu ketertiban umum gitu. Nah, itu yang akhirnya menunjukkan bahwa pasal-pasal seperti ini yang mengandung kalimat-kalimat karet itu bisa digunakan tidak hanya untuk, mungkin di satu sisi bisa untuk menertibkan gitu ya, dalam tanda petik menertibkan konten-konten yang ilegal misalnya, tapi di sisi lain ternyata juga bisa digunakan untuk membungkam ekspresi yang sah gitu. Orang melakukan protes kan itu sebagai bagian dari hak mereka untuk menyampaikan aspirasi dan ekspresinya gitu ya. Tapi ketika pasal ataupun formulasi ya dari pasalnya tersebut tidak tepat atau bahkan tadi ya tidak jelas, itu yang kemudian bisa berpotensi disalahgunakan untuk membungkam kritik dan juga membungkam ekspresi warga secara umum sebenarnya. Kalau misalnya dibandingkan dengan standar internasional nih Mbak Nenden, apakah pasal 40 dan 40A ini juga turut diterapkan gitu di negara-negara maju lah ibaratnya, sampai ada pemblokiran konten gitu atau pemutus saluran seperti itu? Ya, sebetulnya memang di beberapa negara ada beberapa aturan atau regulasi yang mirip atau serupa. Tapi yang perlu kita pantau atau kita lihat lebih dalam kan sebetulnya bagaimana ada mekanisme yang jelas ketika memang ada aturan misalnya soal pemutusan akses gitu ya. Jadi minimal misalnya regulasi itu harus, atau penentuan untuk mengambil keputusan pemblokiran akses itu misalnya harus dilakukan melalui 3 tahapan ya, Mustafa ya, namanya tuh 3-part test ya. Jadi harus dilihat bahwa pemblokiran atau pemutusan akses tuh emang harus ada dasar hukumnya. Terus yang kedua memang dilakukan benar-benar karena sangat penting, necessary gitu ya. Dan ketiga adalah proporsional. Nah ini yang perlu kita lihat, karena kalau di Indonesia karena tidak ada pihak independen ya sebetulnya yang bisa mengawasi, tadi sudah dijelaskan gitu. Kita tidak bisa nih melihat apakah memang sudah proporsional nih proses pemblokirannya, apakah ini udah necessary apa belum gitu, dan bagaimana dan siapa yang kemudian bisa menentukan bahwa upaya untuk memblokir itu adalah merupakan keputusan yang penting dan harus segera dilakukan misalnya. Nah, itu yang nggak ada mekanismenya gitu, walaupun ada praktik-praktik serupa di negara lain, tapi yang membedakan tuh biasanya dalam konteks implementasi dan mekanisme pengawasannya. Nah, itu yang sebetulnya sangat penting, harus bisa dijelaskan dan disampaikan seterang-terangnya ya, supaya kita publik juga bisa tahu nih ketika misalnya mau mengkritisi apakah ada transparansinya atau tidak, dan bagaimana pemerintah misalnya memiliki indikator seperti apa sih yang harus diblokir dan seperti apa yang tidak diblokir misalnya. Nah, itu yang masih sangat kurang gitu, bahkan nggak ada ya di Indonesia hingga saat ini. Kalau melihat contoh kasus pada pemblokiran live TikTok kemarin itu, kalau dari Mbak Nenden melihatnya apakah pemerintah sudah melakukan 3 poin itu sampai akhirnya memutuskan untuk memblokir sementara lah. Nah, kalau kita lihat dan kalau kita baca dari klaim-klaim yang ada ya, sebetulnya kan itu memang bukan dilakukan oleh pemerintah proses pemblokirannya, tapi dilakukan secara sukarela oleh si TikToknya. Nah, tapi kan ini sebetulnya menunjukkan gejala sebetulnya bagaimana platform-platform digital itu kemungkinan besar saat ini sudah mencoba mulai melakukan self-sensor gitu ya. Jadi mungkin ada perspektif bahwa ketimbang platformnya diblokir oleh negara seluruhnya gitu ya, karena misalnya dianggap memiliki konten yang mengganggu ketertiban umum tadi, ya lebih baik kita matikan dulu lah gitu ya, sebentar lah live features-nya gitu, untuk menunjukkan misalnya bahwa platform tersebut berupaya misalnya mengikuti regulasi pemerintah misalnya seperti itu. Nah, ini yang berbahayanya adalah bisa jadi praktik-praktik seperti ini tidak berhenti di TikTok, tapi bisa jadi misalnya diikuti oleh praktik platform-platform digital yang lain gitu. Kalau misalnya memang tidak ada transparansi yang jelas soal penerapan dan penegakan pemblokiran tadi dari pemerintah. Bukan cuman platform sebenarnya ya, tapi juga masyarakat Indonesia nih yang gadget banget, sosmed banget, dikit-dikit diupload gitu ya. Bukankah sudah waktunya mereka ini khawatir juga terhadap pasal 40 dan 40A? Betul. Apakah ada seperti ancaman kriminalisasi lah terhadap masyarakat menggunakan pasal tersebut? Kalau pasal 40 mungkin tidak langsung ke kriminalisasi ya, tapi akan menghilangkan hak warga dalam menerima informasi dan juga mendapatkan dan juga menyampaikan informasi misalnya, karena di satu sisi tadi ketika ada pemblokiran terhadap konten, jadi modelnya macam-macam ya, ada kontennya yang di take down atau dihapus, ada yang layanannya kemudian diputus atau diblokir. Nah, kedua-duanya kan sebetulnya membatasi hak warga
dalam mencari informasi tersebut gitu. Nah, itu yang sebetulnya perlu di highlight gitu ya, bahwa akan ada kerugian loh ketika kamu tidak bisa mengakses informasi. Misalnya ya tidak bisa mengakses konten edukasi misalnya, karena kan di live TikTok misalnya contohnya kan tidak semua ngebahas soal protes misalnya atau aksi ya, atau tidak semuanya live soal judol atau apapun ya, karena kan judol menjadi salah satu justifikasi ya biasanya oleh Komdigi misalnya untuk melakukan pemblokiran. Tapi di live TikTok itu kan juga ada orang yang belajar bahasa Inggris, saya tahu banget gitu ya. Terus ada beberapa yang punya konten-konten edukatif. Nah, ketika itu live TikTok di nonaktifkan oleh TikToknya itu sendiri, warga kan udah nggak bisa tuh mengakses itu. Apalagi tadi contohnya banyak orang yang nyari nafkah di live TikTok juga kan sekarang ya gitu, jualan dan lain-lain. Itu akhirnya juga hak mereka atas ekonomi pun terdampak juga. Jadi ini yang kemudian perlu warga pun semakin sadar gitu bahwa adanya pasal yang bermasalah termasuk 40 dan 40A ini juga bisa berdampak pada kehidupan mereka. Kalau misalkan dari dunia pers gitu, kita kalau tadi masyarakat sebagai penerima informasi, kalau dari pers sebagai penyebar informasi gitu, dengan adanya 40 dan 40A kita kan sering banget bikin liputan investigasi, kemudian semacam informasi-informasi kritis lah gitu kan untuk pemerintah atau sejumlah pihak. Ini kita bisa terganggu nggak kebebasan persnya dengan menggunakan pasal tersebut? Ya tentu, sebenarnya kita sudah punya pengalaman ya. Nah, boleh. Kita sudah punya pengalaman di 2019 saat kerusuhan Papua. Iya. Bagaimana kemudian saat pemerintah melakukan throttling dan internet shutdown di Papua dan Papua Barat ya. Waktu itu kemudian yang harapannya tidak ada informasi yang tersebar di sana mengurai kerusuhan, tapi justru sebenarnya itu berdampak luas, bahkan lebih luas, karena akhirnya jurnalis yang melakukan liputan di sana untuk mengabarkan kondisi dan situasi yang sebenarnya itu terhalangi gitu. Tidak bisa kemudian menyiarkan berita dari Papua. Yang terjadi apa? Yang terjadi adalah misinformasi gitu. Muncul banyak konten atau banyak informasi yang kita tidak tahu ya datangnya dari mana, tiba-tiba itu yang memenuhi media sosial di internet, akhirnya itu yang menjadi bahan bacaan gitu. Padahal aslinya tidak seperti itu gitu. Nah, sementara jurnalis yang ingin meluruskan itu tidak punya akses. Karena teman-teman yang misalnya stay di Jakarta misalnya, konfirmasi teman-teman di Papua kesulitan, sulit gitu. Tidak ada informasi, tidak ada bahkan mau mengirim berita susah gitu. Bahkan hampir tidak bisa gitu. Karena harus menggunakan PSE yang tidak diblokir gitu. Nah, salurannya sangat sulit gitu. Nah, dari sini kita berkaca sebenarnya bahwa justru dengan pembatasan yang tidak diatur atau tidak dikontrol itu justru akan merugikan banyak pihak gitu. Makanya tadi penting yang diblokir itu apa? Gitu. Yang diblokir adalah informasi yang melawan hukum, informasi yang bertentangan atau mengancam ketertiban umum gitu. Bukan informasi yang baik. Nah, dengan metode yang selama ini dilakukan justru tidak melihat kontennya gitu. Pokoknya langsung platform diputus, apakah internetnya diputus atau platformnya yang langsung diblokir, akhirnya ya tidak proporsional gitu. Legitimate aim-nya tidak terpenuhi gitu. Karena yang diblokir bukan yang dimaksudkan untuk diblokir gitu. Nah, sehingga kemudian di sini menjadi salah satu banyak terjadi pelanggaran hak-hak digital warga negara gitu. Nah, sehingga kemudian tadi udah disampaikan bahwa yang bermasalah juga adalah tidak ada mekanisme pengawasan gitu. Dan tidak ada akuntabilitas. Sejauh mana sih kita dibatasi gitu. Bagaimana ketika kita komplain, wah seharusnya saya tidak dibatasi dong, konten saya tidak melanggar hukum lah. Terus kenapa saya dibatasi? Itu tidak ada mekanisme yang jelas gitu. Bagaimana kita bisa protes kepada platform itu nggak ada juga prosesnya gitu. Banyak kemudian teman-teman, misalnya teman-teman Papua gitu, menyebarkan kejadian yang terjadi di sana gitu. Misalnya penembakan atau mereka menyajikan informasi yang mereka alami.
tapi langsung dianggap sebagai konten ilegal gitu, atau konten melanggar hukum, kemudian di take down tanpa ada proses banding. Misalnya Kominfo langsung melakukan take down, kemudian mengunci akun tersebut, memblokir lah. Kemudian tidak ada mekanisme kita mau banding atau seperti apa, tidak ada mekanismenya gitu. Berarti kan maksudnya di Undang-Undang ITE itu juga mempersilahkan lah pemerintah untuk men-take down tanpa melewati pengadilan gitu. Berarti ya. Nah, jadi kan sebenarnya kalau di Undang-Undang ITE itu kan di pasal 15 itu adalah kewajiban platform melakukan moderasi, itu di pasal 15 dan seterusnya. Kemudian di pasal-pasal 27 hingga 35 itu kan pasal pidana gitu. Kemudian di pasal 40A itu kan sebenarnya kewajiban negara untuk melakukan upaya pencegahan terhadap penyebaran konten gitu. Jadi yang terhadap penyebarannya. Jadi bukan proses pidananya, karena proses pidananya itu ada di pasal 27, 26, 27 kemudian sampai 35 gitu, 35, 36. Nah, seperti itu gitu. Sehingga kemudian pada proses banyak terjadi pemblokiran segala macam. Nah, ini pernah menjadi salah satu bahan Dewa LBH Pers mengajukan bersama teman-teman juga, teman-teman masyarakat sipil, LSAM, SafeNet, mengajukan judicial review. Kita meminta sebenarnya ada proses kontrol atau pengawasan di mana ketika pemerintah atau saat memerintahkan kepada PSE melakukan pemblokiran itu setidak-tidaknya ada pengawasan melalui pengadilan atau melalui lembaga-lembaga yang independen gitu, yang kemudian bisa dipertanggungjawabkan ketika terjadi pemblokiran di luar prosedur yang benar gitu. Karena kan tidak ada mekanisme mengembalikan hak-hak warga yang sudah diblokir gitu. Tidak ada mekanisme itu. Nah, itu yang kita harapkan untuk menghindari kerugian konstitusional, harusnya proses pemblokiran itu harus bisa dikontrol atau bisa dipertanggungjawabkan. Selama ini kita tidak melihat proses itu. Gitu. Selama undang-undang terbaru ini berlaku ya Mas, di LBH Pers itu ada aduan nggak sih dari reporternya sendiri mungkin atau dari media yang terdampak dengan adanya pasal ini? Kita belum menerima secara langsung ya, cuman kan kita bisa melihat banyak media, kemudian teman-teman reporter tidak bisa menyiarkan segala macam. Itu kan kemudian kita melihat ada kasus yang memang kemungkinan besar adalah ya tidak perlu diadukan karena toh juga tidak ada proses yang jelas untuk itu gitu. Ya, jadi salah satunya yang kemudian kita kritisi kan sebenarnya tidak ada transparansi ya. Jadi ketika misalnya satu account di take down atau satu konten di take down, kita nggak bisa tahu ini karena apa gitu kan. Bahkan dari platform digitalnya aja juga nggak ada notifikasi biasanya gitu ya. Berbeda kalau misalnya di platform X misalnya, biasanya kan ada tuh orang yang dapat email ya gitu bahwa Komdigi meminta untuk men-take down konten berikut gitu. Nah, itu cuma di X. Tapi kalau kita lihat di platform yang lain itu nggak ada tuh, pengguna tuh tidak akan mendapatkan notifikasi seperti itu. Dan kita juga tidak tahu selama ini berapa banyak sih request yang disampaikan oleh pemerintah. Nah, tidak ada transparansi itu yang membuat kita tidak bisa melakukan monitoring ataupun pemantauan yang lebih dalam ya terhadap bagaimana pemerintah melakukan implementasi terhadap pasal 40 dan 40A ini. Nah, makanya itu yang sebetulnya didorong adanya transparansi, adanya mekanisme yang independen, dan juga tentu saja bagaimana harus ada upaya untuk pemulihan hak-hak baik itu warga negara yang kontennya di take down gitu, atau bahkan bagi PSE yang ada sekarang kan banyak banget ya, maksudnya beberapa contoh tiba-tiba archive.org di blok misalnya, atau beberapa aplikasi lain juga diblokir tapi besoknya udah up lagi. Nah, itu gimana sih sebenarnya mekanismenya? Apakah kalau diblokir waktunya berapa lama dan bagaimana, itu kan juga gak ada. Nah, itu yang sebetulnya bisa membuat kita dan harusnya membuat kita resah sih karena tidak adanya transparansi itu. Misalnya saya gitu sebagai warga negara lah gitu atau warganet, kayak misalkan mengupload
kejadian yang isinya adalah mengkritisi kebijakan pemerintah di daerah saya sendiri, semisal gitu kan banyak tuh warga-warga yang kayak gitu. Terus misalnya udah naik, nggak tahu ya itu dinotis ya oleh Komdigi. Terus tiba-tiba di take down aja tanpa ada informasi ke saya gitu betul, ya. Betul. Oke. Nah itu kan jadi orang bingung ini karena apa nih? Apakah kontennya yang bermasalah atau karena jaringan internetku jelek jadi akhirnya kontennya gak ke-upload misalnya kan nggak tahu gitu kan. Nah itu yang sebetulnya nggak ada mekanisme seperti itu. Jadi kita sebagai warga jadi clueless gitu. Sebenarnya kalau konten kita hilang, kalau tiba-tiba akun kita hilang, itu karena apa gitu? Apakah karena murni kesalahan teknis atau karena memang itu adalah inisiatif dari platform digitalnya atau PSN-nya atau memang ada request dari pemerintah? Nah itu yang nggak ada. Berarti kan kalau misalnya itu yang di judicial review itu yang pasal 40 dan ya sebelum revisi. Oke. Saat itu kita minta pembatasan tapi tidak dikabulkan, justru direvisi ditambahkan kewenangan. Oke, tapi kan itu tetap karet ya, maksudnya betul. mengganggu ketertiban umum gitu ya. Tapi kalau misalnya dari SafeNet berlebihan nggak sih kalau sampai pasti penghapusan konten, pemblokiran gitu ya? Nah, ya itu kan tadi kewenangannya jadi sangat luas ya, mulai dari permintaan untuk men-take down konten. Oke, kalau konten satu persatu konten mungkin ya udah dampaknya cuman satu konten hilang. Tapi kan lebih lanjut dari itu bisa sampai ke pemblokiran si platform digitalnya. Iya. Kalau platform digital diblokir kan nggak cuman si orang yang mengupload konten bermasalah aja yang kena kan, tapi orang-orang yang kemudian menggunakan platform tersebut. Nah itu sudah pasti akan merugikan banyak orang. Padahal bisa jadi yang melakukan pelanggaran hanya beberapa orang misalnya. Terus tahap selanjutnya adalah memungkinkan adanya pemutusan akses internet. Nah ini yang jauh lebih berbahaya sebetulnya. Ini kayak seolah-olah analoginya tuh kayak kamu tuh mau nyari tikus di ladang di lumbung padi gitu atau di ladang gandum, bukannya nyari tikusnya, tapi ladang gandumnya yang dibakar gitu kan. Jadi kan itu sebetulnya kalau aku lihat sih ini semacam shortcut ya, kayak nggak mau sulit capek, ya kan, nggak mau capek ya udah kita blokir aja atau kita take down aja kontennya. Nah itu pendekatan yang sangat-sangat tidak memiliki perspektif hak warga sebetulnya kan, karena ya udah yang penting nggak ada konten itu, peduli amat lah misalnya warga yang rugi gara-gara nggak bisa akses internet ataupun rugi karena tidak bisa akses kontennya gitu. Nah itu yang kita lihat pendekatan pemerintah selama ini ketika menyusun regulasi seperti itu sih. Tapi ada nggak sih Mbak catatan di SafeNet gitu gara-gara pemerintah nggak mau riweh gitu ya ngurusin kayak gitu-gitu, jadinya kan maksudnya disapu bersih sampai akhirnya ada korban yang sebenarnya tidak bersalah tapi malah kena si undang-undang ITE ini. Ada nggak tuh Mbak? Kita bisa lihat aja terutama di waktu-waktu momentum-momentum yang kontroversial, yang momentum politis yang lagi rame-rame gitu, misalnya kayak aksi akhir Agustus kemarin atau kemarin ada aksi penolakan RUU TNI misalnya, itu banyak sekali laporan atau aduan dan juga hasil monitoring SafeNet tuh orang-orang mengeluh bahwa kontennya tiba-tiba hilang atau ada kontennya yang kemudian di shadow ban. Nah itu juga salah satu mekanisme yang bisa dilakukan oleh platform digital ya untuk mengurangi exposure si konten yang mungkin dianggap bermasalah. Jadi itu tuh memang sudah kejadian gitu. Tapi kan lagi-lagi karena kita nggak tahu dan tidak ada transparansi, apakah itu memang keputusan secara volunteer yang dilakukan oleh platform digitalnya atau memang itu ada request dari pemerintah. Nah itu yang sebetulnya kita juga nggak bisa akhirnya mengecek lebih lanjut gitu ya, apakah ini karena request dari pemerintah apa bukan, karena nggak ada proses transparansinya itu. Iya, kemarin juga kita bingung ya benar nggak nih klaimnya gitu kan. Itu kita yang sebenarnya kita harapkan itu transparansi ya. Kalau misalnya dari SafeNet yang seharusnya semisal memang pasal 40 dan 40A ini udah dianggap memenuhi lah menjadi dasar hukum gitu ya. Tapi implementasinya dari pemerintah sendiri apa yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk menerapkan si pasal-pasal ini? Ya, yang pasti kan kalau kita lihat semangatnya mungkin baik ya, karena tidak ingin ada konten-konten yang membahayakan gitu ya, ataupun ada konten-konten yang bisa memberikan dampak negatif lah bagi warga gitu ya. Tapi sekali lagi ketika pertama regulasi disusun dan juga bagaimana diimplementasikan, harus dilihat juga tadi apakah ketika
ketika aturan ini diterapkan, berapa banyak misalnya warga yang mungkin terdampak ketika ada pengimplementasian konten tersebut. Jadi harusnya ini dilakukannya sebelum revisi dan penyusunan gitu ya. Tapi kalau mau kasih rekomendasi, mungkin kan sebetulnya itu juga bisa diatur lebih lanjut di aturan turunan ya, misalnya di PP ya atau di peraturan menteri gitu ya. Dan dijelaskan secara rigid gitu, bagaimana sih sebetulnya proses request penurunan konten yang tepat gitu ya. Jadi indikatornya seperti apa, harus jelas tuh yang dimaksud dengan mengganggu ketertiban umum tuh apa aja, apa indikatornya. Sekarang kan nggak ada ya gitu, atau konten yang meresahkan masyarakat itu seperti apa, dan bagaimana proses mekanisme permintaan kontennya. Apakah kalau sekarang kan mereka bisa nge-request dengan maksimal up to 4 hours, itu wajib di take down untuk konten-konten yang dianggap sangat krusial gitu ya. Nah, tapi apakah selama memberikan waktu dengan sangat singkat itu udah tepat atau tidak gitu, karena bisa jadi di banyak kasus misalnya platform digital ketika untuk memverifikasi apakah ini benar konten yang berbahaya atau tidak kan membutuhkan waktu yang lebih panjang misalnya daripada itu. Nah, hal-hal yang seperti itu harusnya dipertimbangkan jauh lebih matang untuk memastikan tadi tidak ada pihak yang dirugikan karena implementasi hal ini. Nah, makanya sebetulnya penting banget sekali lagi buat pemerintah, buat penyelenggara negara dan regulator tentunya ketika menyusun aturan tuh harus ada meaningful participation dari masyarakat sipil, dari publik, dari ahli, dari expert, akademia dan semuanya, untuk memastikan bahwa masukan-masukan dan rekomendasi itu bisa diberikan dengan berbagai macam perspektif gitu. Karena kita tahu ketika menyusun atau meregulasi ruang digital itu nggak bisa dilakukan hanya satu pihak saja gitu. Misalnya oleh pemerintah atau oleh regulator, mereka perlu tuh ada perspektif teknis dari expert IT gitu untuk bisa memastikan make sense gak sih 4 jam misalnya. Kemudian perlu juga ada masukan misalnya dari akademia atau dari siapa lawyer dan lain-lain. Mereka untuk punya, tapi yang udah sama. Iya, betul. Tapi kan maksudnya itu karena tapi itu kan karena tidak dibuka juga kan. Kita ingat ya waktu proses revisi yang kedua pun kan itu ngumpet-ngumpet ya mereka prosesnya kan. Nah, Mustafa mungkin bisa cerita bagaimana selama ini juga kita mengadvokasi regulasi-regulasi itu sulit banget gitu, dan ketika keluar ya kita bisa lihat sendiri ternyata dampaknya malah banyak mudorotnya ya, bisa dibilang kayak gitu. Ya, gimana Mas Buta? Karena ini kayak kemarin RUU KUHP ya. Diam katanya sah aja. Nah, betul. Apa itu juga kejadian ya waktu pengesahan yang UU ITE ini? Ya, justru pasal 40 ini sepertinya nggak dibahas ya. Nggak pernah dibahas gitu. Karena yang dibahas di saat proses revisi itu karena banyak persoalan di pasal pidana. Pasal 27, ayat 1, ayat 3, kemudian 28 gitu. Nah, yang dibahas itu gitu. Masyarakat sipil juga datang fokus ke situ gitu. Tidak pernah ada pembicaraan bahwa pasal 40 akan direvisi. Tiba-tiba jadi gitu. Itu barang menambahkan banyak detail-detail kewenangan yang ditambahkan gitu. Nah, memang dalam proses penyusunan undang-undang juga ya memang problematik gitu. Satu sisi. Kemudian yang terpenting sih sebenarnya gini, pasal 40 ini memang perlu ada karena kita paham bahwa internet juga banyak hal yang harus dikontrol gitu. Ketika tidak dikontrol banyak orang yang menyalahgunakan. Itu kita harus paham gitu. Dan sebenarnya sangat banyak konten yang melanggar hukum yang mestinya diproses, yang sebenarnya pasal 40 masuknya di situ. Karena kan pasal 40 lebih mengatur tentang bagaimana kemudian negara membatasi atau mengantisipasi penyebaran konten-konten yang melanggar hukum harusnya. Seperti apa misalnya perjudian. Ya sejauh ini gimana? Judi ada di mana-mana gitu, tidak pernah diblokir. Kemudian pornografi anak, pornografi. Kemudian perdagangan narkotika, scam, penipuan. Itu kan sebenarnya yang semacam itu yang harusnya masuk dalam konteks pasal 40. Tapi yang menjadi masalah adalah selain perbuatan melawan hukum atau biasa kita sebut unlawful content, juga kemudian yang paling sering malah adalah cenderung membatasi ekspresi yang kemudian diberikan label konten yang berbahaya atau harmful content gitu. Biasanya disematkan, oh ini berbahaya, ini harus di take down gitu. Nah itu yang kemudian banyak misalnya saat demo 17 kemarin, Agustus kemarin kan,
Itu kan kemudian banyak yang di take down karena dianggap berbahaya, menyiarkan misalnya orang tawuran, menyiarkan orang dipukulin gitu. Padahal kita mau tahu siapa aja sih pelaku yang memukuli demonstran yang Terus secara jadi barang itu. bukti juga Betul. kan. Iya, dan itu dibatasi gitu. Dan cenderungnya ke sana gitu. Yang banyak kita protes adalah ketika warga negara ingin mengekspresikan atau ingin menjalankan atau ingin mengambil haknya untuk menyebarkan informasi, itu justru kemudian terhalangi karena pelaksanaan Undang-Undang 40 ini gitu. Nah, jadi justru digunakan untuk membatasi ekspresi, bukan kemudian untuk melindungi warga negara. Padahal kan sebenarnya itu untuk melindungi warga negara dari apa? Dari konten-konten yang melanggar hukum gitu. Konten apa? Ya perjudian, scam, penipuan, pornografi, dan itu yang harusnya menjadi fokus utama gitu. Oh iya, kalau memang tidak diubah gitu, efek panjang dari pasal 40 dan 40A, khususnya untuk kebebasan pers deh Mas. Ya tentu adalah akan selalu ada ruang bagi pemerintah membatasi konten mana atau informasi apa yang perlu atau bisa diakses oleh publik gitu. Ketika ada satu konten yang dianggap kemudian ini akan mengganggu stabilitas negara dalam tanda kutip tafsir dari pemerintah, maka itu pasti akan di take down. Yang kadangkala itu sebenarnya bukan kepentingan publik, tapi kepentingan para jajaran-jajaran tinggi, pimpinan-pimpinan republik gitu. Nah, itu yang kemudian bagaimana begitu mudahnya pemerintah menafsir frasa ketertiban publik gitu. Itu mengganggu ketenangan kita gitu. Bisa diartikan. Kalau misalnya untuk SafeNet, jangka panjang atau efek buruknya lah dari pasal ini untuk masyarakat terutama di sosial media itu seperti apa? Ya, hampir sama sebetulnya, selain nanti informasi yang diterima terbatas juga gitu ya, warga juga jadi tidak bisa mengekspresikan dirinya secara maksimal gitu ya, karena misalnya mau bikin konten A di take down, mau konten B juga di take down atau dibatasi gitu. Jadi ruang berekspresinya semakin sempit gitu ya, dan belum lagi ini kan bisa combo ya, misalnya pasal 40A terus pakai pasal 27 ayat 3 misalnya ya, dan lain-lain gitu, yang akhirnya bisa membuat warga pun kayak ngerasa kayaknya udah nggak ada gunanya juga nih misalnya menggunakan media sosial atau menyuarakan dan mengekspresikan dirinya di ruang digital gitu, karena mau bikin konten di take down, kalaupun bikin konten takutnya juga dikriminalisasi misalnya, itu sangat mungkin terjadi, dan tentu saja warga akan berkurang partisipasi publiknya dalam demokrasi misalnya seperti itu, dan ya efek jangka buruknya akan mengurangi dan menurunkan kualitas demokrasi Indonesia sih sebetulnya. Kan ini pada akhirnya kita mah nggak bisa ngapa-ngapain sama itu pasal ya Mas Mbak. Yang harus dilakukan deh ke depannya untuk masyarakat, kemudian untuk pers, media, jurnalis, menghadapi biar aman dari si pasal karet ini nih ke depannya. Sebenarnya tidak bisa ngapa-ngapain. Maksudnya sebenarnya kan ada banyak mekanisme gitu. Bisa melalui hak publik untuk meminta kepada DPR untuk memperbaiki, DPR dan pemerintah untuk memperbaiki undang-undang, untuk menjamin bahwa undang-undang itu disusun berdasarkan pendekatan hak asasi manusia. Karena kan kita sebagai warga negara punya kedaulatan untuk itu gitu. Ya kita harus bisa bersatu bahwa kita punya tantangan yang sama sehingga kita bisa mendorong gitu. Karena kan revisi kemarin juga ya keberhasilan warga gitu, warga masyarakat yang protes karena mereka melihat setiap saat ada keluarga mereka yang ditangkap, ada teman-teman mereka yang ditangkap, tiba-tiba ditangkap tidak bersalah gitu. Akhirnya bersama protes dan akhirnya direvisi. Dan itu bisa dilakukan lagi. Gitu. Kemudian yang kedua ya bisa melalui mekanisme judicial review. Gitu. Saya rasa banyak cara untuk itu dan ya selalu akan terbuka gitu. Ya tinggal kemudian bagaimana kita bisa menyadarkan pemerintah dan tidak diam aja gitu. Tidak diam aja melihat situasi ketika itu melanggar hak kita, ya kita harus protes gitu. Tidak kemudian
pasrah. Ya udah, karena aturannya seperti ini, ya udah dinikmati aja. Kalau tidak mau bermasalah ya tidak usah posting-posting lah. Kan itu akhirnya kemudian memberikan ruang atau misalnya legitimasi kepada pemerintah yang sewenang-wenang untuk kemudian meningkatkan kewenangannya gitu. Kalau dari Mbak Nenden? Hampir sama ya sebetulnya. Jadi meskipun situasinya kita lihat semakin lama semakin memburuk, tapi bukan berarti itu harus menciutkan keberanian kita ya untuk terus menyuarakan ekspresi kita, aspirasi kita ke ruang publik. Malahan harus, kalau udah tahu situasinya seperti ini, kita harus makin berisik sebetulnya, karena itu yang harapannya bisa terus didengar gitu ya, harapannya ya, didengar oleh penyelenggara negara gitu ya. Kalau kita diem-diem aja ya tadi betul, akhirnya penyelenggara negara, pemerintah itu akan melihat oh berhasil gitu, dan mungkin akan membuat situasinya jauh lebih buruk. Jadi kita harus terus melawan ya. Itu dia pembahasan kita yang jelas pasal 40 dan pasal 40A dalam Undang-Undang ITE 2024 bukan cuma urusan teknis penegakan hukum, tapi bisa berdampak langsung pada kebebasan pers, kebebasan berekspresi, dan ruang digital kita semua. Jangan sampai aturan yang katanya untuk ketertiban justru membungkam kritik dan informasi publik. Terima kasih banyak Mbak Nenden dan juga Mas Mustafa atas waktunya dan juga informasinya. Terima kasih banyak, sehat selalu. Terima kasih. Oke. Dan konten ini dibuat dengan dukungan proyek sosial media for Peace UNESCO yang didanai oleh Uni Eropa. Isinya merupakan tanggung jawab koalisi damai dan tidak mencerminkan pandangan UNESCO maupun Uni Eropa. Saya Ria Rizky pamit, sampai jumpa.